Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat kondisi Laut Cina Selatan semakin parah saja, bahkan kali ini semakin panas. Xi Jinping dan Kim Jong-un berkolaborasi lawan tekanan asing. Demikian judul kita yang kita paparkan kali ini. Berdasarkan kutipan Tempo Online, Presiden Xi Jinping dan pimpinan Agung Korea Utara Kim Jong-un saling berjanji akan memperkuat kerjasama untuk menghadapi tekanan asing. Hal ini dipaparkan kepada sejumlah media, sebagaimana yang dipaparkan oleh media Tempo Online. Untuk itu, mereka sampaikan terhadap satu sama lain dalam perayaan kerjasama bilateral China-Korea Utara pada Ahad 11 Juli beberapa pekan yang lalu. Saya berjanji akan membawa hubungan ini ke tahapan selanjutnya, ujar Xi Jinping kepada Kim Jong-un, dikutip dari kantor berita Reuters. Hal ini tentu merupakan suatu hal yang sangat-sangat menyedihkan. Untuk itu, Kim Jong-un membalas janji Xi Jinping dengan mengatakan bahwa hubungan baik kedua negara vital sifatnya. Hal tersebut penting untuk merespon tekanan-tekanan dari kekuatan asing. China dan Korea Utara menjadi sekutu sejak kesepakatan kerjasama di antara mereka yang diteken pada tahun 1961 lalu. Namun dalam hubungan kerjasama itu, Korea Utara yang lebih banyak bergantung pada China, Korea Utara juga membutuhkan berbagai sokongan atau dukungan terutama dalam hal perdagangan dari China. Sehingga hal ini disebabkan Korea Utara masih dalam status dikenai sanksi oleh Amerika Serikat terkait program pengembangan rudal balistik dan nuklirnya. Sanksi itu membuat perekonomian Korea Utara sekarat di saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Meski situasi internasional sungguh rumit akhir-akhir ini, persahabatan yang militan dan rasa percaya terhadap satu sama lain antara Korea Utara serta China terus menguat. Hal ini dipaparkan oleh Kim Jong-un dalam perayaan balasan kepada Xi Jinping. China dan Korea Utara memang sudah lama berhubungan sejak tahun 1961 lalu. Namun dalam hubungan kerjasama itu, Korea Utara yang lebih banyak bergantung pada China. Korea Utara sangat membutuhkan berbagai sokongan terutama dalam hal perdagangan dari China. Sebab Korea Utara masih dalam status dikenai sanksi oleh Amerika Serikat terkait program pengembangan rudal balistik nuklirnya. Sanksi itu membuat perekonomian Korea Utara sekarat di saat pandemi COVID-19 seperti ini. Meski situasi internasional sungguh rumit akhir-akhir ini, persahabatan yang militan dan rasa percaya terhadap satu sama lain antara Korea Utara serta China terus menguat, ujar Kim Jong-un dalam pernyataan balasan kepada Xi Jinping. Kim juga menambahkan soal pentingnya semangat sosialisme terus dipertahankan. Tentu hal ini merupakan hal yang semakin rumit situasi Laut Cina Selatan. Melihat kondisi sejumlah kapal-kapal dari berbagai negara-negara Eropa yang sudah tergabung untuk melakukan pembebasan navigasi di wilayah Laut Cina Selatan, tentu hal ini merupakan suatu langkah-langkah yang semakin blunder. Bahkan
Akhir-akhir ini China semakin memperkokoh kekuatannya di Laut Cina Selatan. Padahal jelas-jelas China sangat melanggar mulai dari aturan Undang-Undang UNCLOS 1982 hingga keputusan arbitrase hukum internasional atau pengadilan internasional arbitrase di Belanda. Telah ditetapkan bahwa China sama sekali tidak memiliki hak di Laut Cina Selatan. Untuk itu, Presiden Xi Jinping dan pimpinan agung Korea Utara Kim Jong-un saling berjanji akan terus memperkuat kerjasama untuk menghadapi tekanan asing. Hal itu mereka sampaikan terhadap satu sama lain dalam perayaan kerjasama bilateral China-Korea Utara pada Ahad 11 Juli pekan lalu. Saya berjanji akan membawa hubungan ini ke tahapan selanjutnya, ujar Xi Jinping kepada Kim Jong-un. Sebagaimana yang dikutip dari kantor berita Reuters, Kim Jong-un membalas janji Xi Jinping dengan mengatakan bahwa hubungan baik kedua negara vital sifatnya. Kim Jong-un juga menambahkan dan membalas janji Xi Jinping dengan mengatakan bahwa hubungan baik kedua negara vital sifatnya. Hal tersebut penting untuk merespon tekanan-tekanan dari kekuatan-kekuatan asing. Hal itu tentu sangat penting untuk merespon tekanan-tekanan dari kekuatan asing, katanya. China dan Korea Utara menjadi sekutu sejak kesepakatan kerjasama di antara mereka yang diteken pada tahun 1961 lalu. Namun, dalam hubungan kerjasama itu, Korea Utara yang lebih banyak bergantung pada China, Korea Utara juga membutuhkan berbagai sokongan terutama dalam hal perdagangan dari China. Sebabnya Korea Utara masih dalam status dikenai sanksi oleh Amerika Serikat terkait program pengembangan rudal balistik dan nuklirnya. Sanksi itu membuat perekonomian Korea Utara sekarat terutama saat ini di saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Meski begitu, situasi internasional sungguh rumit akhir-akhir ini. Persahabatan yang militan dan rasa percaya terhadap satu sama lain antara Korea Utara serta China terus menguat, ujar Kim Jong-un dalam pernyataan balasan kepada Xi Jinping. Kim juga menambahkan soal pentingnya semangat sosialisme yang dipertahankan. Hal ini merupakan gagasan-gagasan yang kedua pemimpin ini menjadi suatu hal yang makin mengerikan situasi Laut Cina Selatan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh media online Tempo, di Jakarta, Presiden China Xi Jinping dan pimpinan agung Korea Utara Kim Jong-un saling berjanji akan memperkuat kerjasama untuk menghadapi tekanan-tekanan asing. Hal itu mereka tidak menyebutkan negara asing yang mana dan tidak menunjukkan kepada negara-negara mana. Hal itu mereka sampaikan terhadap satu sama lain dalam perayaan kerjasama bilateral China-Korea Utara pada Ahad ini, tepatnya 11 Juli 2021 silam. Saya berjanji akan membawa hubungan ini ke tahapan selanjutnya, ujar Xi Jinping kepada Kim Jong-un dikutip dari kantor berita Reuters. Kim Jong-un juga membalas janji Xi Jinping dengan mengatakan bahwa hubungan baik kedua negara vital sifatnya. Hal tersebut penting untuk merespon tekanan-tekanan dari kekuatan asing. China dan Korea Utara menjadi sekutu sejak kesepakatan kerjasama di antara mereka diteken pada tahun 1961 silam. Namun dalam hubungan kerjasama itu Korea Utara yang lebih banyak bergantung pada China. Korea Utara juga membutuhkan berbagai sokongan terutama dalam hal perdagangan dari China. Sebab Korea Utara masih dalam status dikenai sanksi oleh Amerika Serikat terkait program pengembangan rudal balistik dan nuklirnya. Sanksi itu membuat perekonomian Korea Utara sekarat di saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Meski
situasi internasional sungguh rumit akhir-akhir ini, persahabatan yang militan dan rasa percaya terhadap satu sama lain antara Korea Utara serta China terus menguat, ujar Kim Jong-un dalam pernyataan balasannya kepada Xi Jinping. Kim juga menambahkan soal pentingnya semangat sosialisme dipertahankan dan terus dipertahankan, katanya. Presiden Xi Jinping, sebagaimana yang kita kutip pada media Tempo Online, Xi Jinping dan pimpinan Agung Korea Utara Kim Jong-un saling berjanji akan memperkuat kerjasama untuk menghadapi tekanan-tekanan asing. Hal itu mereka sampaikan terhadap satu sama lain dalam perayaan kerjasama bilateral China-Korea Utara pada Ahad 11 Juli beberapa pekan yang lalu. Saya berjanji akan membawa hubungan ini ke tahapan selanjutnya, ujar Xi Jinping kepada Kim Jong-un dikutip dari kantor berita Reuters. Kim Jong-un juga membalas janji Xi Jinping dengan mengatakan bahwa hubungan baik kedua negara tetap terjalin vital sifatnya. Tapi memanasnya hubungan antar negara khususnya di wilayah Laut Cina Selatan, penyatuan atau bersatunya antara Kim Jong-un dan Xi Jinping semakin rumit dan semakin khawatir banyak pihak, terutama negara-negara yang ada di wilayah sekitar Laut Cina Selatan. Sementara itu negara-negara Eropa terus menekan China untuk segera hengkang dari Laut Cina Selatan. Pasalnya, selain undang-undang internasional tahun 1982 atau yang disebut UNCLOS 1982 dengan putusan Mahkamah Internasional Arbitrase telah menetapkan bahwa China sama sekali tidak memiliki hak di sana, khususnya di wilayah Laut Cina Selatan. Karena itu yang memiliki hak di sana adalah negara-negara yang langsung berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Untuk itu, negara-negara Eropa dan Amerika terus menekan China agar China segera hengkang dari Laut Cina Selatan karena tidak memiliki hak. Selain itu, sangat dibutuhkan oleh negara-negara Eropa dan negara-negara di sekitarnya untuk kebebasan navigasi dan kebebasan terhadap negara-negara ASEAN yang jelas-jelas merupakan hak mutlak dari negara-negara ASEAN, yaitu Filipina, Malaysia, Vietnam, dan juga Brunei Darussalam. Belakangan ini juga Indonesia tersenggol. Demikian catatan channel Butuni kali ini sebagaimana dikutip pada Tempo Online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.